Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu ada alasan bagi kita bersukacita dan memuji nama Tuhan, sekalipun di tengah pergumulan, sebab anugerahnya besar bagi kita. Inilah kali kedua kita harus mengadakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing, oleh karena wabah virus corona, COVID-19, yang masih pandemi global, yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah saja saat ini. Tentulah hal ini sangat tidak mudah bagi kita. Namun, sekalipun kita mengalami pergumulan berat di tengah-tengah ancaman virus corona ini, biarlah iman dan pengharapan kita tetap teguh kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup kita. Kami percaya Engkau Tuhan pemelihara hidup kami, kini dan selamanya. Minggu Judika, itulah nama minggu hari ini. Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Mazmur 43 ayat 1a. Dalam pergumulan yang berat ini, hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang aman bagi kita. Dia Tuhan yang peduli dan mengerti segala perkara hidup yang kita alami. Saudaraku, mari nyatakan keyakinan iman kita kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup kita dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP Raja Maha Tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga,
Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarlah hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah kedua dan maksudnya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa yang telah kita perbuat. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami.
Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Di hadapan-Mu, Yesus, ku menyesali dosaku, bertobat kini hatiku di Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Zefanya 2 ayat 1 sampai ayat 3. Kita membacanya secara responsoria. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hai kemurkaan Tuhan. Kita bersama-sama. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu
Saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Minggu 29 Maret 2020. Pertama, pemberkatan nikah atau warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Kaisar Apriandi Sitorus, putra Bapak V. Sitorus, Ibu R.I. Buru Butar-Butar, alamat Jalan Mandor Aleh, Rawa Panjang nomor 60, Bekasi. Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi. Dengan saudari Romauli Maria Rotua Buru Silaban, putri Bapak C. Silaban, Ibu N. Buru Sinaga, alamat Jalan Alternatif Cilengsi Cibubur nomor 55 RT 0206, Jemaat HKBP Jati Sempurna, Resort Jati Sampurna. Pemberkatan Sabtu 11 April 2020 di HKBP Perumnas 2 Bekasi. Kedua, penyampaian persembahan persepuluhan. Minggu 5 April 2020 kita akan menyerahkan persembahan persepuluhan dan kita laksanakan di dalam ibadah keluarga. Ketiga, hari Minggu tanggal 5 April 2020, Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian warta gereja kita dalam minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Karena kasih-Mu kami boleh mempersiapkan diri kami untuk tetap bersyukur dan bersekutu untuk memuji-Mu dengan situasi seperti ini. Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan biarlah pemeliharaan-Mu tetap untuk selamanya bagi kami umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dunia dari pandemi virus corona COVID-19, yang juga kepada pemerintah Indonesia dan seluruh jajarannya untuk diberi kebijaksanaan dan hikmat dalam pengambilan segala kebijakan-kebijakan yang diputuskan untuk menangani pandemi global virus corona COVID-19. Dan memohon Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada tim medis yang berada di garda depan di dalam menangani pasien positif virus corona COVID-19. Dan memohon agar Tuhan memberi kekuatan juga serta kesehatan dan kesembuhan serta pemulihan seluruh pasien positif tersebut. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja dan seluruh para hamba Tuhan, pendeta, sintua, serta seluruh jemaat
untuk tetap berjaga di dalam doa, sehingga dapat tetap tenang dan bijaksana di dalam menghadapi serta menyikapi pandemi global virus corona COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Oleh karena itu Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada Minggu Judika hari ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca secara responsoria. Demikian. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai pada Minggu Judika hari ini, yang artinya, berilah keadilan kepadaku ya Allah.
seruan permohonan terhadap keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Sebagaimana juga topik minggu hari ini, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Itulah yang dijelaskan oleh Rasul Petrus dalam surat penggembalaannya yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil yang sedang bergumul menghadapi para pengajar palsu yang menyesatkan. Saudara-saudara, dalam suratnya ini Simon Petrus menyebut dirinya sebagai hamba dan Rasul Yesus Kristus. Supaya jemaat yang membaca suratnya ini tidak ragu dan meragukan pengajaran yang disampaikannya. Dalam sapaan firman Tuhan ini, Petrus menyapa jemaat yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil saat itu. Demikian juga menyapa kita saat ini, jemaat Tuhan yang ada di HKBP Perumnas 2 Bekasi. Serta mengingatkan kita akan jati diri dan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, bahwa pada dasarnya kita orang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang telah memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itu harus tetap kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah. Kata memperoleh dalam hal ini di bahasa Yunani lankano yang artinya menerima melalui undian. Hal itu berarti bahwa iman itu bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita, melainkan pemberian Allah semata. Hal itu juga mengingatkan kita orang beriman supaya jangan menjadi sombong rohani, sebab iman adalah pemberian Allah. Pemberian itu adalah sama kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus tanpa terkecuali. Baik itu rasul, baik itu pendeta, baik itu sintua maupun jemaat. Hal itulah yang ditekankan oleh Petrus dalam penyataannya kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, sesuai dengan nama minggu hari ini, Minggu Judika, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Iman itu diberikan kepada kita oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Keadilan yang dikatakan di sini dalam bahasa Yunani dikaiosune, yang artinya membenarkan, membebaskan dari tuntutan, menyatakan tidak bersalah. Karena dosa kita seharusnya adalah orang-orang yang harus dihukum, sebab upah dosa ialah maut, sebagaimana dikatakan dalam Roma 6 ayat 23a. Tetapi Allah memberi keadilannya kepada orang percaya. Allah membebaskan setiap kita orang percaya dari tuntutan hukuman dosa. Karena Yesus telah menanggung semua hukuman dosa kita dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan kita beriman kepada Yesus, kita memperoleh keadilan, pembenaran di hadapan penghakiman Allah kelak. Yesus Kristus adalah pembela agung bagi kita. Inilah berita sukacita bagi kita pada Minggu Judika ini. Tuhan memberi keadilan yang menyelamatkan kepada kita dari kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah. Oleh kasih karunia Allah, kepada kita telah dianugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, yaitu
keselamatan dari kuasa dosa iblis dan maut, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal di dalam keabadian kelak. Pegang dan aminkan janji itu dalam hidupmu, saudara-saudara. Sebab Dia Allah yang memberi janji itu adalah setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Rasul Petrus mengatakan bahwa kasih karunia Allah yang kita peroleh itu akan semakin melimpahi kita bila kita memiliki pengenalan akan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Arti pengenalan yang dikatakan di sini dalam bahasa Yunani epignosis, yang dikatakan di sini adalah mengenal Kristus secara pribadi oleh karena memiliki hubungan yang sangat erat yang terjalin setiap saat dalam kebersamaan kita dengan Kristus. Apakah itu melalui doa-doa kita, melalui membaca firman Tuhan, dan melalui pengalaman hidup kita masing-masing. Semakin dalam pengenalan kita akan Kristus, maka akan semakin melimpahlah kasih karunia itu nyata dalam kesalehan hidup kita. Dan oleh pengenalan akan Kristus itulah Tuhan dengan kuasa ilahinya akan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Yang artinya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Bersama dan di dalam Tuhan kita dimampukan untuk hidup semakin saleh, sungguh-sungguh berjuang untuk hidup seturut dengan yang dikehendakinya. Dan hari lepas hari hidup kita semakin menyerupai Kristus. Sebab dengan pengenalan akan Kristus kita akan semakin mengetahui kebenaran dan yang dikehendakinya. Dengan demikian kita akan mampu menghadapi segala pergumulan hidup, baik itu pengajar palsu yang menyesatkan sebagaimana yang dihadapi oleh jemaat pada konteks nas ini, demikian juga yang kita hadapi sekarang ini akan selalu banyak itu penyesat-penyesat. Demikian juga pergumulan hidup yang menyesatkan, seperti halnya yang kita hadapi saat ini menghadapi ancaman pandemi global virus corona COVID-19 ini. Dan tentunya semua kita, siapapun kita, seluruh dunia menggumulkannya, bergumul menghadapi pandemi global virus corona ini. Namun dengan beriman percaya kepada Tuhan Sang Pemilik dan Pemelihara hidup, kita pasti mampu untuk menyikapi dan menghadapi pergumulan yang berat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini, Petrus selanjutnya mengingatkan kita, orang-orang yang beriman, bahwa beriman saja tidak cukup. Artinya, tidak boleh berhenti di situ saja dengan mengatakan yang penting beriman, percaya kepada Tuhan. Itu adalah pemahaman yang picik. Iman itu bukan statis, tetapi dinamis, yang harus terus bertumbuh dan berbuah. Maka itu saudara-saudara, supaya iman itu bertumbuh dan berbuah, maka kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita, yaitu sebagaimana dikatakan dalam nas ini, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Dalam bahasa Yunani, kebajikan adalah arete, yaitu keberanian atau keuletan untuk menyaksikan iman melalui segala perbuatan baik, terutama di masa penghambatan atau pergumulan. Sekalipun dalam pergumulan berat, tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Ini adalah perjuangan seumur hidup. Yang kemudian dikatakan, dan kepada kebajikan pengetahuan atau gnosis, yaitu pengetahuan praktis, kemampuan untuk menangani kehidupan, mengambil keputusan dengan tepat, dengan benar, efisien dan cepat, serta bertindak secara terhormat. Saudara-saudara, hidup orang beriman adalah hidup yang berdasar, tidak asal bicara, tidak asal bertindak,
Orang beriman tidak gegabah dalam bertindak dan mengambil keputusan, tetapi selalu berdasar dan minta pimpinan Tuhan. Yang kemudian dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri dalam bahasa Yunani dikatakan ekrateia. Saudara-saudara, pada umumnya manusia memiliki keinginan dan iblis sering menggodanya untuk memenuhi keinginannya tanpa kontrol. Sehingga manusia itu diperbudak oleh keinginannya. Disitulah diperlukan penguasaan diri, kemampuan untuk mengontrol segala keinginan sehingga dapat mengendalikan diri dalam segala hal. Kita harus mampu mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan kita, sekalipun kita mengetahui banyak hal. Yang kemudian dikatakan kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan yang dikatakan di sini dalam bahasa Yunani hopomone, yang artinya kesabaran, kesetiaan, dan kemampuan bertahan pada waktu kesukaran atau pergumulan. Saudara-saudara, akan banyak rintangan, tantangan, dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini yang bisa menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Namun kita perlu ketekunan untuk tetap sabar, setia, dan bertahan hidup dalam prinsip iman yang benar. Tidak hanya bertahan, saudara, tetapi bergerak maju memenangkan peperangan iman itu. Bersama dan di dalam Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kemudian dikatakan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan yang dikatakan di sini dalam bahasa Yunani eusebia, yaitu menjadikan hidup kita sebagai persembahan kudus bagi Allah. Apapun yang kita hadapi, suka maupun duka, Tuhan dan kebenarannya harus nyata, itu mutlak melalui kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Apapun yang terjadi, Tuhan dan kebenarannya mutlak harus nyata melalui kehidupan kita. Yang kemudian dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara dalam bahasa Yunani katakan Philadelphia, yaitu tindakan kasih kepedulian kepada sesama saudara Kristen. Tindakan kasih selalu dimulai dari persekutuan Kristen sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan kemudian kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara, karena bagaimana mungkin kita mengasihi orang lain bila kita tidak mengasihi saudara kita, orang yang lebih dekat dengan kita. Tindakan kasih akan nyata. Tindakan kasih akan saudara-saudara akan dengan sendirinya mengalir dan nyata kepada semua orang, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Sebab untuk itulah kita dipanggil dan diselamatkan, supaya dunia tahu dan merasakan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia. Maka saudara-saudara, dengan menambahkan semuanya itu kepada iman kita, maka kita akan dimampukan menyikapi dan menghadapi segala pergumulan hidup dengan benar. Menyikapi dan menghadapi segala pergumulan dengan benar. Mata kita jadi terbuka untuk melihat karya dan pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Termasuk ketika kita bergumul menghadapi ancaman pandemi global virus corona saat ini. Mata kita tetap terbuka untuk melihat karya dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kita berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kita, dengan selalu giat dalam pekerjaan baik yang dikehendaki Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan, kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kita, dengan selalu giat dalam pekerjaan baik yang dikehendaki Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang hidup. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Jika kami boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan kami di tengah-tengah rumah kami masing-masing, Jemaat HKBP Perumnas 2 Bekasi ini. Sungguh kasih setiamu tetap nyata pada kami. Dan kami bersyukur jika kami dapat menikmati Tuhan melalui ibadah kami ini, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap berjalan di jalan lurusnya Tuhan, untuk tetap teguh berpengharapan kepadamu di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Biarlah kami tetap menyatakan, menunjukkan iman kami yang bertumbuh dan berbuah, yang dapat dirasakan dan dilihat orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam perjalanan hidup kami yang tidak mudah ini. Kami percaya penyertaan-Mu tetap nyata dan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami untuk melihat dan merasakannya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.